Kembali ke Indonesia, apa sih yang jadi motivasi lo akhirnya mau balik ke Indonesia dan khususnya sekarang posisi lo sebagai VP produk di Bukalapak? Product design di Bukalapak atau Produk sebenarnya VP of design. ya. Karena waktu itu tahun 2018 Uber decide buat merger sama Grab, yang Uber yang di Southeast Asia. Dan waktu itu gue ditawarin akhirnya sama manajer gue, lu mau kemana? Lu mau, karena kan dulu gue kerjaan gue di bagian Asia Pasifik gitu. Karena udah nggak ada marketnya ya gue harus cari kerjaan baru kan. Nah waktu itu gue udah decide gue mau ke New York, karena gue belum pernah ke New York waktu itu. Cuman waktu itu gue ingat di satu waktu gue kepikiran, dari dulu tuh gue suka iri lihat orang Indonesia atau teman-teman gue yang dari Indonesia gitu. Kalau gue zaman dulu udah ada Instagram gitu atau zaman itu masih pakai pet. Nah, suka lihat mereka gitu di Jakarta itu kadang gue iri, kayaknya seru di sana rame, gue di sini suka kesepian gitu kan. Terus ya kayak gue pikir, gue cobain lah. Terus gue email ke 4 unicorn yang waktu itu ada di Indonesia. Gue bilang, gue mau ke Indonesia di minggu kesini, mungkin nggak lu interview gue mungkin tertarik balik Indonesia. Terus akhirnya dari 4 perusahaan itu yang gue pilih akhirnya Bukalapak. Oke. Yul, boleh ceritain singkat nggak sih sebenarnya apa sih tugas utama orang produk dan kontribusi dia terhadap company sendiri dalam bisnis company sendiri? Kalau gua mimpin sekitar 136 orang. Nah, 136 orang ini ada perannya masih beda-beda. Ada perannya yang disebut sebagai tadi product designer. Jadi tugas mereka adalah buat gimana caranya mendesain aplikasi halaman yang lu ketika make bisa enak dipakai gitu. Buttonnya mau gimana ya, warnanya kayak gimana ya, susunannya gimana ya, menunya mau kayak gimana ya. Nah, itu tugas desainer. Ada juga namanya researcher. Researcher ini tugasnya ketika designers ini udah selesai bikin desainnya, dia bawa desain itu buat dites ke orang yang benar-benar make. Karena kan kadang kita punya, kita yang sebagai desainer nggak tahu nih orang makainya benerannya kayak gimana. Mungkin kita pakai asumsi aja gitu. Atau researcher ini juga bisa cari tahu nih, kita enaknya mau bikin produk apa nih? Apakah kita mau bikin produk buat jualan sharing kamar atau apa? Kira-kira yang dibutuhin orang Indonesia ini apa? Nah, itu posisi yang kedua. Ada juga illustrators. Illustrator itu ya yang bukan bikin ilustrasi. Ada juga namanya copywriters atau content strategist. Jadi dia yang bikin teks-teks di aplikasi itu gitu. Apakah mau nulis jangan lupa investasi buka emas ya, atau nabung yuk. Nah, kata-kata apa yang mau ditulis di aplikasi itu, ini yang bikin content strategist. Nah, yang terakhir itu graphic designer, mereka juga di tim gua, mereka yang bikin kayak desain di billboard, desain di aplikasi yang banner-banner, iklan-iklan, email-email yang kalian dapat. Nah, itu mereka yang bikin. Nah, intinya 5 role itu yang tim gua ngerjainnya itu. Lalu muncullah sebuah produk, ya kan? Fitur-fitur di dalam aplikasi. Ya. Kan sebenarnya fitur ataupun produk tersebut kan salah satu tujuan utamanya mungkin adalah berkontribusi kepada bisnis dengan banyaknya traffic dari fitur tersebut, ya nggak? Yes. What makes a good product? Apa yang membuat sebuah produk itu punya nilai kompetitif yang tinggi, Yul, menurut lo sendiri? Susah banget pertanyaannya. Bagaimana sebuah produk itu bisa kompetitif? Nah, kalau secara teori itu 3. Produk itu kayak usable. Itu jadi kayak dia gampang dipakainya. Produk itu menjawab kebutuhan kita. Dan yang paling bagus lagi, sebenarnya produk itu desirable, membuat orang suka ketika memakainya. Nah, tapi di Indonesia biasanya kita fix with the first 2 gitu, bahwa ini bisa dipakai, user friendly, dan ini menjawab kebutuhan kita. Karena nggak sampai ke level yang desirable gitu.
Gitu kalau secara teori ya. Oke. Tapi kalau dari sisi produk itu juga, misalnya kayak tadi kan lu cerita, um, apakah discoverable ya, dapat gampang ditemukan, orang juga paham flow-nya ketika udah selesai dari sini nanti masuk ke mana, mereka Ya. paham. Itu berhubungan juga dengan dari pengalaman lo menjadi ketika dulu di Uber ataupun di Jerman, apakah tiap society atau masyarakat itu memang punya kebiasaan yang itu dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat tersebut atau juga level intelektual masyarakat tersebut dalam menggunakan fitur? Eh, ini pertanyaan susah. Mungkin jawaban yang paling bagus adalah masih ada debat tentang hal ini. Gitu. Tapi udah pernah di brought up ya isu seperti ini ya? Intinya kayak belum ada satu kesimpulan yang sama antar para ahli lah di bidang ini. Karena ada orang yang bilang bahwa desain itu universal kok, produk itu universal kok. Apple bikin produk ya sama aja gitu. Mau itu di Amerika, di Indonesia, yang penting orang suka makanya, nggak perlu dibedain. Tapi ada juga ekstrim yang di sisi satunya bilang, tapi coba bandingin produk di Jepang sama produk di Amerika. Kalau kalian pernah ke Jepang, terus liatin websitenya, atau kalian ini deh ke supermarket, liatin gimana mereka nempel poster itu kayak semuanya teriak ke kita. Lu bandingin sama desain yang minimalisnya Norwegia misalnya. It's totally different, dan makanya websitenya juga totally beda banget gitu. Nah, jadi ada dua pandangan yang kayak gitu. Terus gimana dong kalau gitu? Waktu dulu Uber desainnya kayak gini. Ada hal-hal yang dibikin sama semuanya, tapi gimana caranya di kondisi-kondisi yang ekstrim, kita berusaha mencari tahu kebutuhannya orang-orang itu apa, dan dikasih, kita bilang kayak localization atau personalization, kayak dikasih fitur khusus gitu, buat di negara-negara yang ekstrim ini. Oke. Kalau kita bicara mengenai skills nih yang diperlukan sebagai orang desain, lo menjadi seorang pemimpin terhadap 137 anak desain, ya kan? Desain produk. Sebenarnya technical skills apa sih yang diperlukan? Misalnya kayak lo harus jago di angka, atau lo harus kreatif, punya sisi arts. Apa sih sebenarnya common traits ataupun hard skills yang harus mereka milikin sebelum menjadi anak desain, produk design? Tergantung dari role-nya tadi. Okay. Apakah dia mau designer atau researcher, dan pasti beda-beda. Gue kasih contoh dua aja, designer sama researcher. Kalau desainer menurut gue, yang pertama ya pasti dia harus punya hard skill-nya. Karena desain itu craftsmanship. Kayak lu harus punya pengalaman, punya jam terbang yang tinggi tentang gimana mengatur informasi, tentang layouting, tentang warna, tentang hukum-hukum tentang desain. Nah, itu yang pertama. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, karena kita lagi mikirin tentang pengalaman orang dalam menggunakan sebuah produk, ya dia harus very critical. Karena desainnya nggak statis, nggak kayak ngedesain cuma satu poster. Tapi desainnya ini kan ngomong sama si orang yang make kan. Jadi dia harus benar, apakah ini alurnya udah oke ya? Apakah ini yang berusaha dijawab oleh bisnis ya? Gimana cara menjawab kebutuhan bisnis dengan production seperti apa ya? Nah ini skill critical ini itu yang menurut gue penting juga sebagai seorang desainer. Kalau soft skills, sorry. Ya kalau soft skill-nya hampir mirip lah sama role lain, kayak ya communication, karena lu harus gimana caranya ngomongin hasil desain lu ke orang lain. Kemampuan mimpin, karena lu harus biasanya dalam aktivitas desain itu lu harus mimpin workshop supaya dapetin hasil. Ya, itu masih umum lah sama kayak peran-peran lainnya gitu. Tapi kalau lo pribadi, appetite lo ketika ngerekrut orang yang lo lihat apanya sih, Yo? Kalau desainer sih dua itu sih, most likely. Kayak secara hard skill, and then kedua critical skill. Nah, kalau itu udah lolos, baru gua ke yang halnya kayak soft skill-nya, tadi cultural, diversity-nya,
Tapi bar pertama yang mereka harus lolos yaitu karena ya ini peran teknis gitu ya, they should know their shits gitu. They should know their shit. Oke. Yul, thank you so much for the interview. Sip. Nanti bisa catch up lagi di lain kesempatan dan mungkin gue bisa main ke kantor lo atau lo main ke kantor gue. Boleh. Should be. Thank you. Yo, thank you, Yul.